Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat setiap saat, setiap detik, setiap detak jantung kita bisa dipastikan selalu ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik saat ini, bagaimanapun kondisi kita semuanya dalam hidup kita, akan selalu nikmat Allah lebih banyak dari musibah-musibah yang kita rasakan dalam hidup kita. Terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu di bulan Ramadan ini untuk tafaqquh fiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Ustaz Mahfud Syarif, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita awali taklim kita sementara di bulan Ramadan ini. Ini adalah taklim terakhir kita di edisi Ramadan pengajian Ahad pagi. Setelah itu kita akan libur. Ibu boleh masak-masak. Baik, kita awali seperti biasa dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khali
ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wahid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Ahmad, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Adon, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buku yang kita kaji di bulan Ramadan ini tidak akan tersampaikan semuanya karena sangat banyak sekali halaman dari mulai membahas bulan Ramadan. Dari mulai membahas Ramadan sampai terakhir menjelang Syawal tiba. Kita akan mengambil beberapa intisari saja dari pertemuan terakhir ini, dari yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, bila menegaskan syahrul Ramadhan taksuru fihi asbabul kufra. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak ada di dalamnya sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalah bulan yang lain selain bulan Ramadan, yang di dalamnya ada langsung sebab diampuni dosa.
dan diampuninya berlipat-lipat seperti kita diberikan pahala. Tidak ada bulan yang lain, hanya Ramadan yang kesempatan ampunan dosa itu lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain juga ada tetap, karena sholat malam ada tiap hari, istighfar bisa dibaca setiap hari kapan saja. Tapi Ramadan memiliki makna khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah peluang mendapat ampunan dari Allah itu luas. Walaupun ada batasan, nanti ada orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Mungkin ada hadis malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Yang pertama, siyamu, puasa. Puasa itu adalah sumber ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak yakin, baca hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jelas hadisnya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan karena Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu siang puasa itu. Tapi kan tidak semua mendapat ampunan. Ada orang yang tidak mendapat ampunan. Ada. Ya. Ada orang yang di bulan Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Padahal peluang ampunan itu banyak, tapi dia tidak mendapat ampunan. Itu ada. Di antaranya yang puasanya sekedar puasa saja, tapi tidak menghindari hal-hal yang menyebabkan terhalang pahala puasanya, dan dia tidak terhalang dari dosa di bulan puasa. Kalau dulu dosa itu harus kita samperin, kita datangi, sekarang dosa menghampiri kita. Lu tergaduh HP? Acung tangan lu tergaduh HP? Nah, alhamdulillah, Allah satu jauh dari dosa. Terkudu terus HP, ulah sering datang-datang. Kalau baik, terus HP, dia di rumah, sering banyak di rumah. Kecuali punya keperluan, ke warung, ke mana. HP itu sudah datang di hadapan kita, dan itu kalau kita orang yang aktif menjadi peluang dosa, menjadi peluang maksiat. Sekarang lagi rame meninggalnya dalam simpang siur Ayatullah Ali Khamenei. Saya post di status tanpa melihat dia itu orang Syiah, karena Syiah juga tidak semuanya Syiah yang menyalahi aturan Islam. Ada Syiah yang memang seperti beliau sampaikan, Ali Khamenei itu menyampaikan jangan menjadi Syiah yang ekstrim. Ada 12, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah, dan lain-lain, Ja'fariyah. Jangan menjadi orang yang ekstrim dalam bersyiah. Itu yang Syiah itu yang menyebutkan kita manusia. Nama Syiah itu dari manusia, sama seperti nama Muhammadiyah, NU. Entah merasa benar jadi orang NU, entah merasa benar jadi orang Muhammadiyah, entah merasa benar jadi orang Wahabi, jadi orang Salafi. Itu buatan manusia. Yang buatan Rasulullah, Islam Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya kita yang menyebut, memanggil itu. Kita yang memanggil. Sebenarnya namanya cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada dalam isyarat. Tidak ada isyarat Syiah, Wahabi, Salafi, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad. Tinggal kita saja nanti bijak. Jangan sembarangan memvonis orang sembarangan, nuduh sesat, nuduh bid'ah, nuduh ahli neraka gitu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam bahasa sudah kita lewati, jangan menetapkan vonis terhadap seseorang sampai sakaratul maut tiba. Jangan. Si anu ahli neraka, jangan. Si anu goreng, si anu kieu aja rumah. Jangan sampai tibanya kematian.
nanti ada di sakaratul maut. Itu juga terkadang dilihatkan tanda-tanda dia suul khotimah apa husnul khotimah. Yang jelas kalau orang pernah mencaci maki orang, mencela, menuduh, belum minta maaf, segera minta maaf. Coba pikir-pikir, saya pernah mencela orang enggak ya? Pikir. Kalau pernah mencela, oh iya pernah loh, itu nyarekan, menunjuk-nunjuk, segera masih Ramadan, datangan orang itu minta maaf. Ustaz ganti maaf, tujuan mana cina? Tanpa orang tahu. Kemarin ada yang misalkan mencela saya, udah aja nih. Abi maafkan. Cukup tidak dimaafkan sama orang yang dicelanya? Tidak cukup. Itu hak kita yang dicela untuk memaafkan, hak kita untuk supaya dapat pahala. Tapi orang yang mencela itu tetap harus minta maaf sama orang ini, sama kita, dan tobat sama Allah. Kalau enggak, belum selesai itu, tidak akan selesai. Kalau Allah berkeinginan akan disusahkan sakaratul mautnya, akan panjang perjalanan hidupnya, seperti Gamal Abdul Nasir, seperti pembunuh sahabat-sahabat Nabi, seperti pembunuh orang-orang solih dulu, menderita kematiannya karena meninggalkan jejak kezaliman. Lebih mudah jejak dosa kepada Allah daripada jejak dosa kepada sesama. Ya, lebih mudah kepada Allah jejak. Beres pasakatul maut, oke, astagfirullah. Ya Allah, ampuni saya. Dulu saya pernah tidak sholat 10 tahun. Ya Allah. Sama Allah saja langsung. Mudah. Tapi kalau sama manusia, jadi manusia, tak cukup sama Allah doang minta ampunnya tanpa minta maaf. Harus dua-duanya, harus sama Allah tobat, yang sama orangnya minta maaf. Gitu. Diungkapkan dalam berbagai macam kitab yang pernah saya baca dengan isyarat-isyarat hadis. Saum itu amal ibadah yang paling banyak menggugurkan dosa kita. Jadi peluang banget, sangat peluang. Kecuali orang yang tidak diampuni di bulan puasa itu, satu yang durhaka kepada orang tua. Nanti ada di depannya, punya orang tua tapi orang tuanya murka sama dia. Kemudian orang yang memutuskan tali silaturahim, itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedakan antara orang memutus silaturahim dengan menjaga jarak terhadap orang yang menyakitinya secara pribadi. Beda hukumnya. Dalam kitab juga ada. Beda. Menjaga jarak terhadap orang yang zalim, maksiat, bukan memutus silaturahim, bukan. Itu memberikan pelajaran supaya dia mikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Gitu. Boleh kita, itu bukan memutus silaturahim, boleh. Jadi jangan khawatir kalau ada alasan kezaliman, perbuatan maksiat tidak sesuai dengan syariat, merendahkan kehormatan orang lain, boleh kita membatasi, bukan memutuskan, tapi membatasi. Masih bisa ketemu, masih bisa bertegur sapa, masih bisa. Hanya membatasi saja. Itu diantaranya. Jadi saum ini luar biasa. Yang kedua, qiyamuhu, qiyamnya, menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Itu sumber ampunan dari Allah. Dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud, gitu. Itu adalah ampunan dari Allah. Dengan sholat witir. Jamaah tinggal milih mau yang utama yang mana. Tidak semua amal kita ini bisa memperoleh yang utama. Tidak. Saya banyak sekali amal utama yang saya lepas. Amal pribadi nggak masalah, asal jangan kezaliman. Pakai bahasa gini nih, lebih baik amal ibadah pas-pasan, mencukupi kewajiban, sunnahnya biasa aja, tapi tidak banyak menzalimi orang.
daripada amal optimal maksimal luar biasa luber, tapi loba nyarikeun batur, loba mencaci maki batur, itu habis banget. Apa-apa duha cuma 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, baca Quran oke jarang, kadang-kadang orang ngerasa lancar, ngerasa malu sama diri sendiri. Tapi kita tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah mencela orang lain, tidak pernah ulah sujud sama orang lain, tidak pernah menghalangi orang lain berbuat baik, menghalangi dakwah orang lain, menutup pintu-pintu kebaikan kepada orang lain. Itu lebih aman, lebih aman, ya, lebih aman. Tidak bisa kita semuanya meraih amal utama dalam hidup. Pasti ada beberapa amal yang ini amal utama nih, itu. Apalagi amal yang orang tidak tahu kita melakukannya, itu amal utama. Seperti sholat, tahajud itu 8 rakaat dan 11 rakaat dengan witir. Itu adalah hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di luar Ramadan, dalam Ramadan beliau tahajudnya 11 rakaat, 8 witir dan 8 tarawih. Tahajud 3 rakaatnya witir. Di Ramadan dan di luar Ramadan. Tapi kalau hadis di luar Ramadan itu adalah yang 20 rakaat, itu adalah amaliyah para sahabat. Amaliyah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat. Tidak jadi masalah kita mau amal utama. Rasul itu 9 kali Ramadan. Dari mulai tanggal 2 Hijriah. Pertama kali Ramadan pertama tahun kedua Hijrah. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian setahun 2 tahun barulah syariatkannya puasa. Dan Rasul mulai salat tarawih di bulan puasa. Satu riwayat mengatakan 3 kali beliau ke masjid, riwayat yang lain 4 malam beliau ke masjid. Setelah itu beliau di rumah salat tarawihnya sendirian. Kadang-kadang Aisyah melihat beliau ikut sholat, tapi tidak berjamaah. Selama 9 kali Ramadan, Rasul sholat tarawihnya sendirian di rumah saja, tidak pernah berjamaah ke masjid sampai beliau wafat. Ini amaliyah Rasul. Artinya utama kalau kita tarawih di rumah, tidak ada uzur apa-apa, kemudian niatnya ingin mengikuti sunnah Rasul sholawat tarawih sendirian, merasa lebih tenang, merasa bisa mengatur rakaat, kemudian tenang karena gorowokan, ya merasa tenang gorowokan di masjid. Contoh, ada orang seperti itu, tenang, sahdu, silakan di rumah masing-masing. Apalagi kalau ibu-ibu lebih utama di rumah tarawihnya, karena ada laki-laki di masjid. Tapi tidak boleh dilarang, boleh di masjid, dapat keutamaan memakmurkan masjid itu. Tapi dijaga batasan laki-laki dan perempuannya. Kalau lebih keutamaan, lebih utama sholat di rumah. Agak mending lebih utama sholat di lingkup wanita saja. Kayak kita dulu, ibu-ibu sholat tarawih di masjid taklim, ibu-ibu semuanya itu lebih utama daripada di masjid. Ibu-ibu yang sholat sunat doang, sholat wajib utama di rumah. Ibu-ibu mah kumaha sunat 27 rakaat ibu-ibu justru dari keterjauhannya dengan jamaah laki-laki, dengan sendirinya di dalam kamar. Kalau ibu-ibu rumahnya lega, ruang tengah, ruang keluarga, ruang kamar, ruang musola, ruangan paling letih, paling utama ibu-ibu sholat. Nu paling jauh interaksi dengan orang lain, ngomongnya lelaki, paling utama sholat. Itu kalau sholat ibu-ibu, semua sholat ibu-ibu utamanya di rumah. Tapi gak boleh dilarang untuk ke masjid, tidak boleh. Rasulullah dalam hadis sahih, jangan
kalian larang istri-istrimu sholat di masjid. Apalagi setelah itu ada pengajian Al-Quran, ada tadarus dan lain-lain. Tetap bagus. Tinggal kita yang mempertimbangkan amal mana yang mau kita ambil. Kalau laki-laki, sholat yang paling utama adalah sholat wajib di masjid. Paling utama itu top nomor 1 itu di masjid. Boleh tadi rumah berjamaah? Boleh. Tetap dapat keutamaan berjamaahnya 27 rakaat. Cuma kehilangan utama di masjid. Kalau sholat sunnah laki-laki lebih baik di rumah. Seperti Rasul sholat qobliyah pasti di rumah. Riwayat yang lain kalau sholat ba'diyah pasti di rumah. Tidak pernah di masjid. Itu sholat sunnah, sholat tahajud. Kecuali sholat yang butuh berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, beliau di masjid karena berjamaah di lapangan terbuka. Kalau tarawih beliau di rumah. Tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada yang saling merasa mengalahkan. Aku lebih unggul, kamu lebih unggul, kamu tidak lebih unggul dari aku. Tidak. Di rumah silahkan tarawih dengan alasan kita masing-masing. Di masjid silahkan kita tarawih dengan alasan kita. Sama-sama mempunyai peluang memperoleh keutamaan dan memperoleh ampunan Allah. Saya sudah share pertanyaan ya dari Ustadz yang saya tampilkan di grup. Bagaimana kalau iktikaf sekarang ada kondisi-kondisi khusus yang membuat hati kita tidak nyaman, kemudian kita tidak iktikaf di masjid? Tidak masalah, karena Lailatul Qadar tidak terikat dengan iktikaf. Paham ya? Bukan saya nyuruh ibu-ibu tidak iktikaf tetap. Tapi kalau ibu-ibu misalkan merasa berat ke masjid untuk iktikaf, boleh tetap di rumah. Orang akan mendapatkan Lailatul Qadar dimanapun dia berada, bila malam itu dia sedang baca Quran, sedang tahajud, sedang sholat sunnah. Mau di hutan, mau di gubuk, mau di mana saja. Tidak yang hanya di masjid yang dapat Lailatul Qadar, tidak salah. Kajiannya di sini ada semua. Itu. Jadi manfaat. Pokoknya beramal soleh dimanapun. Saat 10 malam terakhir. Di dapur juga bisa dapat Lailatul Qadar saat masak. Istighfar. Iya. Tidak ada yang membantah masa di dapur mau menangkap itu pada tidak. Itu bagian dari ibadah. Itu salah satu ibadah yang disodorkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah Zahra, putri tercintanya, saat minta pembantu. Kalau amal ini masak buat suamimu, aku biarkan alat-alatnya bergerak sendiri, aku biarkan untukmu. Untuk sorangan itu semuanya bergerak sendiri.